Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Nevi yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Veronica Luhur dan teman-teman saya Francisca, Stephen, Chris Jerepito, dan Gilbert Sutanto akan mempresentasikan mengenai topik kami, yaitu networking. Dan saya akan mulai dengan menjelaskan mengenai sejarah networking. Seperti yang telah kita ketahui, pada saat ini networking telah banyak berkembang, di mana pada awalnya atau lebih tepatnya pada tahun 1960-an, komputer mainframe melakukan pekerjaan komputasi berdasarkan input dan output pada kertas cetak, yang kemudian pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika membentuk Defense Advanced Research Agency atau DARPA yang bertujuan untuk mengadakan riset mengenai cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Dan di program riset ini dikenal dengan sebutan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang mulai diimplementasikan kembali pada tahun 1971. Dan pada tahun 1990 merupakan tahun yang sangat bersejarah dalam networking, di mana tim Berners-Lee menciptakan program World Wide Web atau WWW yang merupakan sebuah program editor dan browser yang masih digunakan hingga saat ini. Dan sekitar tahun 1996, semua orang mulai dapat mengakses internet. Networking ialah jaringan yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer bersama-sama untuk tujuan sharing data dan berbagai manfaat lainnya. Pada networking building blocks ini, kita akan membahas mengenai Open System Interconnection atau OSI, reference model yang bertujuan untuk komunikasi terbuka antara sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan logika hardware dan software yang mendasarinya. OSI RM ini terdiri dari 7 layer yang mendefinisikan tahapan yang berbeda, yang harus dilalui data untuk berpindah dari satu host ke host yang lain melalui jaringan. 7 layer tersebut dimulai dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir yaitu physical layer. Physical layer ialah lapisan yang paling bawah dalam model OSI yang merupakan representasi fisik dan elektrik dari sistem dan bertanggung jawab untuk komunikasi aliran data mentah yang tidak terstruktur melalui media fisik seperti network interface cards, kabel tembaga atau coax cable, dan fiber optic cable, leased lines, internet cable, dan juga DSL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Stephen. 2. Data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data, dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengolah skema pengamatan fisik seperti alamat media akses kontrol atau MAC pada suatu jaringan. Data link layer dapat diimplementasikan dalam beberapa cara, yaitu pertama Ethernet. Ethernet adalah protokol jaringan yang mengontrol metode komunikasi antara komputer dan perangkat. Yang kedua, WLAN atau Wi-Fi. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Yang ketiga, switching, yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket data, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Yang keempat, WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Yang terakhir ada Public Wireless Network. Public Wireless Network memberikan kebebasan bergerak bagi pengguna seluler dan menyediakan konektivitas dari tempat di mana koneksi kabel tidak mungkin dilakukan. 3. Network layer. Network layer adalah layer yang bekerja di antara data link layer dan transport layer, tergantung pada proses sedang berlangsung. Network layer mendefinisikan rute melalui mana data yang dikirim ke perangkat penerima. Network layer dapat diimplementasikan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, IP versi 4. IP versi 4 mengutamakan alur pengiriman data yang paling memungkinkan, tetapi tidak menjamin kualitas pengirim data atau layanan. Yang kedua, IP versi 6. Fungsi IP versi 6 yaitu menyediakan alamat khusus bagi semua perangkat yang terhubung ke internet. Yang ketiga, Internet Control Message Protocol atau ICMP. Fungsi ICMP yaitu mengirim sinyal seperti pesan kesalahan atau pesan ujian terkait dengan jaringan. Yang keempat, routing.
Routing adalah suatu proses paket data yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Dan terakhir, multi protocol label switching atau MPLS. MPLS merutekan data dari satu node jaringan ke node berikutnya dengan bantuan label. 4. Transport layer. Transport layer adalah layer yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke jaringan koneksi yang sama. Proses pengiriman data yang dilakukan oleh transport layer ini adalah melibatkan statistik dan multiplexing dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan membentuk paket data dan nomor port tujuan pada header setiap paket data yang terdapat pada transport layer tersebut. Ada beberapa protokol yang banyak digunakan dalam transport layer, yaitu TCP dan UDP. Transmission Control Protocol atau TCP berguna untuk mengatur proses transmisi yang terjadi pada sebuah koneksi atau jaringan. User Data Protocol atau UDP memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Chris Jarepito. Saya akan melanjutkan presentasi dari Stephen. Session Layer. Session Layer bertugas untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antar node, melakukan manajemen dari sebuah koneksi, serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibangun. Contohnya, implementasi pada Session Layer adalah VPN atau Virtual Private Network. Inti dari Session Layer yang merupakan bagian dari OSI Layer yang membantu sebuah jaringan melakukan komunikasi, sehingga jaringan tersebut bisa bekerja dengan baik dan juga optimal sesuai dengan tujuan utama pembuatan jaringan tersebut. Setelah komunikasi pada sebuah jaringan mulai terbentuk, maka Session Layer akan bertindak sebagai pembentukan suatu hubungan. Pada saat pembentukan hubungan ini, maka node akan membentuk suatu kontak pada dengan jaringan dan kemudian menyepakati aturan-aturan komunikasi yang sudah ada pada saat pendefinisian komunikasi. Selanjutnya adalah Presentation Layer. Presentation Layer memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer berikutnya. Aplikasi layer tidak akan dapat menampilkan gambar tersebut apabila tidak mengetahui format yang dimiliki oleh gambar tersebut. Karena itulah presentasi layer berperan sangat penting, karena dengan adanya presentasi layer, maka format dari gambar tersebut dapat didefinisikan dan bisa ditampilkan dalam bentuk aplikasi tertentu. Contoh implementasi pada presentasi layer ada SSL atau Secure Socket Layer dan TSL atau Transport Layer Security. Presentation layer juga merupakan lapisan di mana saat data mulai disajikan dalam bentuk tertentu seperti format JPEG untuk gambar, doc dan sebagaimananya. Selanjutnya ada application layer. Application layer menyediakan interface antar muka antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan dan kemudian membentuk pengirim dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Ini juga dinamakan protokol jaringan yang mengatur tugas-tugas tertentu dalam suatu jaringan internet. Ada beberapa protokol yang bekerja pada application layer, yaitu BOTP dan DHCP, DNS, IPAM system, dan NTP. Application layer merupakan layer atau lapisan yang paling dekat dengan user komputer karena di dalam sistem jaringan komputer terkait dengan berbagai macam aplikasi dan software di dalam komputer seperti email, web browser, dan sebagaimananya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Francisca. Network virtualization. Network virtualization adalah proses menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak sumber daya jaringan dan fungsionalitas jaringan menjadi satu entitas berbasis jaringan virtual. Network virtualization dapat diimplementasikan dalam beberapa cara. Yang pertama, virtual LAN atau biasa yang disebut dengan VLAN. VLAN adalah sekumpulan perangkat yang ada dalam satu jaringan LAN atau lebih dari satu jaringan LAN sehingga dapat berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya seolah-olah kita berada dalam satu saluran yang sama. Yang kedua, VXLAN, Virtual Extensible LAN. VXLAN hampir mirip dengan VLAN. Bedanya, VXLAN dapat meningkatkan jumlah ID jaringan lebih banyak daripada VLAN. Yang ketiga, Virtual NIC. Virtual Network Interface Controller adalah jenis adaptor virtual yang menyediakan jaringan antarmuka. Yang keempat, switch virtual. Switch virtual adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antara mesin virtual. Yang kelima,
SDN, Software Defined Networking, yaitu sebuah konsep yang memungkinkan jaringan untuk didefinisikan dan dikendalikan menggunakan perangkat lunak eksternal ke perangkat jaringan. Yang keenam, NFV, Network Function Virtualization. NFV adalah cara untuk memvirtualisasikan perangkat jaringan seperti firewall dan gateway VPN. Selanjutnya, Network Availability. Network Availability adalah jumlah waktu aktif dalam sistem jaringan selama interval waktu tertentu. Network Availability dalam jaringan dicapai melalui beberapa konsep. Yang pertama, Layered Network Topology. Layered Network Topology ini berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan dan kinerja. Layer sendiri memberikan skalabilitas dan perutinan deterministik serta menghindari aliran data ad hoc yang tidak terkelola. Yang kedua, Spine and Leaf Topology. Spine and Leaf Topology adalah jaringan pusat data yang terdiri dari dua lapisan switching, yaitu spine and leaf. Layer leaf terdiri dari switch access dari server dan menghubungkan langsung ke layer spine. Yang ketiga, Network Teaming. Network Teaming menyediakan koneksi jaringan virtual menggunakan beberapa kabel fisik untuk ketersediaan tinggi dan bandwidth yang tinggi. Yang keempat, STP, Spanning Tree Protocol. STP adalah protokol tingkat Ethernet yang berjalan pada switch yang menjamin bahwa satu alur yang aktif antara dua titik akhir jaringan pada waktu tertentu. Yang kelima, multi-homing. Multi-homing adalah hubungan jaringan kedua penyedia layanan internet atau yang biasa kita ketahui dengan ISP yang berbeda untuk meningkatkan ketersediaan konektivitas internet dengan menyediakan koneksi internet dan gateway yang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilbert. Saya akan membahas tentang performa jaringan dan keamanan jaringan. Performa jaringan. Nah, performance masuk pada ukuran kualitas layanan jaringan seperti yang diharapkan pelanggan. Ada banyak cara untuk mengukur kinerja jaringan karena setiap jaringan berbeda dalam desain. Berikut ini adalah konsep-konsep yang mempengaruhi kecepatan koneksi, yaitu throughput dan bandwidth, latensi, kualitas layanan, kompresi tautan WAN. Yang pertama, throughput dan bandwidth. Jumlah data yang ditransfer melalui jaringan selama interval waktu tertentu. Throughput dibatasi oleh bandwidth yang tersedia. Oleh karena itu, istilah throughput dan bandwidth sering digunakan secara bergantian. Kedua, latensi. Latensi didefinisikan sebagai waktu dari awal pengiriman paket hingga awal penerimaan paket. Latensi tergantung pada jarak yang harus ditempuh oleh sebuah paket. Mengingat bahwa ia bergerak hampir dengan kecepatan cahaya dan jumlah switch dan router yang harus dilalui paket. 3. Kualitas layanan atau quality of service. Kemampuan untuk menyelesaikan varietas data yang berbeda untuk aplikasi pengguna atau tipe data yang berbeda. Terdapat 4 cara untuk mengimplementasikan quality of service. Pertama, manajemen kemacetan. Yang kedua, manajemen antrian. Yang ketiga, efisiensi tautan. Keempat, pembentukan lalu lintas. Keempat, kompresi tautan WAN. Kompresi data dapat digunakan untuk mengurangi ukuran data sebelum ditransmisikan melalui koneksi WAN. Peralatan akselerasi WAN dapat digunakan untuk menyediakan tugas kompresi ini dan untuk melakukan beberapa caching data yang digunakan secara teratur di situs jarak jauh. Selanjutnya, keamanan jaringan. Network security juga bisa disebut sebagai aturan dan konfigurasi yang berfungsi untuk melindungi integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan aksesibilitas jaringan, komputer, dan data. Network security dapat diimplementasikan dalam beberapa cara, yaitu firewall, IDS atau IPS, DMZ, Radius, NAC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.